Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas soal jalur charger Oppo A5s. Ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mau belajar servis yang masih pemula banget. Kali ini saya ingin berbagi ya, bukan untuk menggurui. Jadi kita siapkan dulu untuk multimeternya, kita siapkan di bagian volt di skala 20 volt ya, karena untuk mengukur arus, bukan mengukur arus ya, untuk mengukur tegangan dari tegangan cas itu pakai tegangan yang 20 volt, karena tegangan cas sendiri ada di rentan 5 volt. Nah, untuk mencobanya kita colokkan dulu chargernya. Ini chargernya ini menyala ya. Terus kita asumsikan HP ini nggak bisa dicas ya. Terus kita ukur dulu ini chargernya udah masuk apa enggak. Pertama yang harus kita analisa itu adalah konektornya. Konektor charger ini masih lumayan bagus ya, ini konektornya ya. Ini kan ada beberapa pin ya, kita ukur yang paling luar saja. Nah, kita ukur yang paling luar di sini dan di sini. Kita boleh beli nggak masalah ya kalau multimeter digital. Kalau yang analog biasanya jarumnya mundur. Nah, di sini ada 5 volt, berarti ini konektornya masih bagus. Kalau konektornya buruk biasanya di bawah 5 volt atau bahkan 0 volt. Terus kita cek lagi untuk bagian ke atas. Nah, ini kita pasang fleksibelnya. Nah, kita beralih dulu ke tampilan PC ya. Ini adalah di Pragmatic untuk VBus in. VBus adalah tegangan charger. Nah, tegangan chargernya masuk di sini ya. Di sini ada 3 test point. Di sini untuk tegangan VBusnya masuk ke sini. Terus jalurnya menuju ke IC OVP ya. Ini overvolve protection. Ini fungsinya kalau ada lonjakan tegangan, ini yang memproteksi. Jadi arahnya dari kapasitor sini masuk ke sini dan akhirnya ke IC cas. Ini IC casnya. Nah, kita ukur dulu untuk bagian mesinnya ya, berapa tegangannya di sini. Tegangan di pin yang ini ya. Nah, 4,5 volt. Ini harusnya 5 volt, berarti ini ada masalah di fleksibelnya, ini harus ganti atau gimana. Tapi kita asumsikan ini 5 volt saja ya, ini cuma sebagai analisa. Ini mungkin handphonenya, karena ini cuma handphone buat praktek ya. Kita lepaskan dulu baterainya. Kita lepaskan baterainya. Terus biar kita tahu lebih dekat. Nah, ini dia. Pinnya ada di sini. Ini pin untuk VBus tadi ya. Di sini pin VBus. Nanti arahnya menuju ke sini. Ini kan ada titik. Hanya menuju ke sini dan menuju ke sini. Ini OVP tadi ya. Ini OVP tadi. Ini IC cas. Jadi untuk jalur casnya kita akan mengukur ke sini ya. Ukur ke sini sesuai di skema tadi. Nah, kita beralih ke tampilan PC lagi. Nah, ini dia. Ini mengukurnya di sini nih. Mengukurnya di sini. Maaf, dulu lagi. Kameranya susah fokus. Nah, ini OVP tadi mengukurnya di sini. Terus setelah mengukur di sini, nanti melewati ini dan menuju ke sini. Ini ada kapasitor kecil lagi, ini kecil sekali ya, jadi susah untuk ditampilkan. Nah,
di sini ada mirip kayak kapasitor kosong di sini, tapi di sini tidak ukurnya. Jadi kalau di sini ada tegangan terus di sini tidak ada, berarti kerusakan ada di IC OVP. Nah, di sini IC-nya. Jadi kalau di skemanya gini, misalkan di sini ada tegangan ya, diukur di sini. Terus di sini kok tidak ada tegangan. Nah, berarti yang rusak IC yang ini karena ini menjembatani dari sini menuju ke sini. Nah, kalau di sini dan ini ada tegangan, berarti analisa kita ke selanjutnya yaitu IC cas. Nah, kita coba praktekkan. Kita pasang dulu di sini. Pasang di sini. Terus coba kita ukur. Nah, kita akan melakukan pengukuran kita cari posisi kamera yang pas. Nah, di sini lumayan enak ya. Maaf, kameranya sedikit goyang-goyang karena sedang mencari posisi yang pas buat mengukur. Nah, kita lihat multimeternya. Ini sebenarnya 0 volt ya. Terus karena tersentuh ini kadang ada arus induksi atau listrik statis, jadi ada pengukuran lain. Jadi tapi enggak masalah, cuma 0,0. Terus kita coba ukurnya di sini sesuai di skema tadi. Nah, di sini 5 volt, berarti ini sudah bagus ya, ini 5 volt. Terus di skema tadi kita mengukurnya di sini. Nah, berarti IC OVP nya bagus. Setelah itu kalau di sini udah bagus terus belum bisa diisi, ada kemungkinan ininya rusak, ininya IC casnya rusak. Terus kita beralih lagi ke tampilan PC. Ini di bagian charger itu ada juga masalah yang namanya baterai ID dan baterai temperatur ya. Ini baterai ID-nya di sini. Jadi di konektor baterai itu ada 4 pin ya, baterai temperatur di sini dan baterai ID di sini, kutub positif dan kutub negatif. Jadi positifnya di sini dan negatifnya di sini. Dan di sini belum ada skemanya ya untuk bagian baterai ID-nya. Yang ada hanya baterai ID. Maaf, salah, yang ada hanya baterai ID, yang nggak ada baterai temperatur. Ini mungkin bisa cari di skema lain atau kita coba melakukan pengukuran di sini. Kalau nggak ada hambatan, berarti yang putus jalur sini. Ini biasanya menuju IC charger. Nah, ini ada USB DM dan ada USB DP. Ini adalah jalur data ya. Jadi kalau nanti HP-nya tidak connect komputer, kita bisa mengecek jalur ini, jalur data. VPAS dari sini tadi, VPAS adalah jalur utama untuk tegangan 5 volt. Terus DP kon ini jadi dari konektor ya, ini jadi DP dari konektor. Ini skemanya ini salah ini ya. Di sini tadi untuk VIPA tapi ini bisa jadi acuan ya. Jadi nggak harus plug sini ya. Terus ini USB DM, berarti DP-nya di sini tadi. DP-nya harusnya di sini, DP, DM. Terus di sini VIPAS. Ini berarti melalui resistor kecil ini ya ini. Terus menuju
Sini ada IC ini untuk memproteksi jalur DM dan DP nya ya, dan ini nanti disalurkan ke CPU. Nah ini CPU, ini IC nya. Kalau untuk barangnya ya, realnya kita lepaskan dulu, kita kasih tahu IC nya yang mana. Nah ini ya, jadi kalau nggak connect komputer terus kita ukur-ukur ternyata di sini yang bermasalah, kita bisa menjampernya ya. Menjampernya adalah menarik kawat dari sini menuju CPU, tapi itu butuh ketelitian ya, mending diganti saja kalau ada kanibalan. Terus ini yang DM tadi, baterai ID, USB DM, nah ini lanjutannya DM DP tadi, baterai konektor. Nah ini jalur ke arah baterainya ini. Oh, yang baterai ID di sini, baterai temperatur di sini bat on. Di sini disebutkan bat on, berarti bukan baterai temperatur ya kalau di sini ya bahasanya ya. Jadi ini kan ada 4 pin, berarti ini plus, min, dan di sini yang minus atau negatif, di sini positif negatif, di sini bat on tadi, terus ini baterai ID yang di sini, terus vibat. Nah vibat ini tegangan baterai, jadi tegangan baterai itu cuma mentok di sini. Terus di sini basis atau tegangan sistem ya ini ya. Jadi ini bisa disebut juga VPH power untuk skema yang lain. Terus jadi nanti kalau kita ngecek tegangan baterai itu menuju mana saja, dari IC cas tadi menuju ke baterai, arahnya dari sini. Di sini ada dioda, terus di sini ada kapasitor, dan menuju ke pin positif baterai. Nah kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar, dan kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena di sini sifatnya berbagi bukan menggurui. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.